Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa semuanya pada pertemuan terkait dengan teori permainan. Nah, ini game teori. Jadi kalau teori permainan pasti yang harus kalian bayangkan ini adalah materi yang menyenangkan ya. Jangan dianggap ini adalah sebuah materi yang sulit karena topiknya aja udah permainan ya. Pasti nanti kita akan membahasnya menyenangkan terkait dengan materi ini. Oke, teori permainan ini pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan Perancis bernama Emile Borel. Ya, di mana teori ini digunakan untuk sebuah penyelesaian masalah yang kaitannya dengan tindakan sebuah unit bisnis dalam memenangkan sebuah persaingan dalam usahanya. Nah, untuk memenangkan persaingan itu diperlukan analisis dan pemilihan strategi pemasaran yang tepat, khususnya strategi bersaing yang paling optimal bagi unit usaha atau organisasi yang bersangkutan. Nah, tujuan dari teori permainan ini sendiri adalah untuk mengidentifikasi strategi mana yang paling optimal dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah persaingan tadi, kaitannya dengan itu. Nah, ketentuan-ketentuan dasar dalam teori permainan kita seringnya menyebutnya sebuah metrik permainan ya atau table metric payoff. Nah, di mana dalam teori permainan ini kita dihadapkan oleh dua perusahaan misalnya ya, di mana masing-masing perusahaan memiliki masing-masing strategi. Misalnya perusahaan A, dia untuk memenangkan dalam persaingan usahanya itu dia mengeluarkan dua strategi, yaitu strategi harga murah dan strategi harga mahal. Sedangkan perusahaan B, dia meluncurkan tiga strategi ini yang digunakan untuk menenangkan persaingan di pasar, yaitu ada strategi harga murah, strategi harga sedang, dan strategi harga mahal. Nah, angka di kolom metrik tadi, angka 1, 9, 2 di baris pertama, dan 8, 5, 4 di baris kedua merupakan hasil yang diperoleh dari penggunaan berbagai strategi yang dipilih oleh kedua perusahaan tersebut. Nah, satuan nilai tersebut bisa jadi satuan untuk efektivitas yang berupa uang. Terus bisa jadi persentase pangsa pasarnya. Bisa jadi jumlah pelanggan dan sejenisnya. Nilai positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris dan kerugian bagi pemain kolom. Begitu pula sebaliknya, nilai negatif menunjukkan kerugian bagi pemain baris dan keuntungan bagi pemain kolom. Nah, jadi kalau nilai-nilai yang ada di tabel metrik permainan ini, kalau dia nilainya positif, berarti ini adalah keuntungan untuk pemain baris, tapi kerugian bagi pemain kolom. Nah, jadi harus paham dulu, baris itu yang horizontal, terus kolom itu yang vertikal ya. Oke, ini ya. Misalnya di metrik permainan dengan nilai satuan 9. Nah, ini adalah tingkat keuntungan bagi perusahaan A kalau dia menggunakan strategi harga murah. Tapi itu adalah tingkat kerugian bagi perusahaan B kalau menggunakan strategi harga sedang. Nilai 9 pada sel C12 menunjukkan apabila perusahaan A menggunakan strategi harga murah dan perusahaan B meresponnya dengan strategi harga sedang, maka perusahaan A akan mendapatkan keuntungan sebesar 9, yang berarti perusahaan B akan mengalami kerugian sebesar 9. Oke, next. Suatu strategi dari sebuah pemain atau perusahaan dianggap tidak dapat dirusak oleh perusahaan lainnya. Jadi strategi itu sudah paten oleh masing-masing perusahaan. Setiap pemain atau perusahaan akan memilih strategi-strategi tersebut secara terus-menerus selama perusahaan masih memiliki keinginan melanjutkan usaha. Jadi kalau masih ingin memenangkan persaingan bisnis, strategi-strategi itu bisa secara terus-menerus digunakan. Nah,
suatu permainan atau persaingan dikatakan adil atau fair apabila hasil akhir dari sebuah permainan atau persaingan menghasilkan nilai 0 atau tidak ada pemain atau perusahaan yang menang atau kalah, atau artinya fair di sini juga nggak ada yang untung, nggak ada yang rugi. Oke. Terus suatu strategi dikatakan dominan terhadap strategi lainnya apabila memiliki nilai payoff yang lebih baik dari strategi lainnya. Maksudnya begini ya, kalau bagi perusahaan baris, nah, nilai positif keuntungan yang diperoleh dari suatu strategi yang digunakan menghasilkan nilai positif yang lebih besar dari hasil penggunaan strategi lainnya. Kemudian, bagi pemain kolom atau perusahaan yang ada di sisi kolom, nilai negatif itu kan tadi artinya sebagai kerugian ya, itu diperoleh dari suatu strategi yang digunakan yang mana hasil nilai negatifnya itu lebih kecil dari hasil penggunaan strategi yang lainnya. Itu tadi kaitannya dengan ketentuan-ketentuan dasar dalam teori permainan. Selanjutnya dalam teori permainan kita nanti juga akan mempelajari pendekatan strategi. Di sini ada 2 pendekatan strategi yang digunakan ya. Yang pertama itu ada strategi murni. Nah, di mana di strategi murni ini kita mengenalnya sebagai penggunaan konsep maksimin untuk pemain atau perusahaan baris, dan penggunaan konsep minimax untuk pemain atau perusahaan di yang bagian kolom. Dalam strategi ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil yang optimal, saddle point yang sama, baik untuk pemain baris maupun untuk pemain kolom. Nah, kemudian pendekatan kedua, kita ada strategi campuran. Penggunaan strategi campuran dilakukan apabila kalau kita tadi menghitung menggunakan strategi murni belum mampu menyelesaikan masalah permainan atau kita belum dapat hasil yang optimal atas pilihan strategi yang digunakan bagi masing-masing perusahaan. Dalam strategi ini, ya, dalam strategi campuran ini, seorang pemain atau perusahaan akan menggunakan campuran atau lebih dari satu strategi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Sekarang kita langsung ke sebuah contoh case yang menggunakan pendekatan dengan strategi murni. Contohnya, 2 perusahaan memiliki produk yang relatif sama, yaitu mengeluarkan produknya jenisnya sama. Selama ini saling bersaing dan berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari pangsa pasar yang ada. Untuk keperluan tersebut, perusahaan A mengandalkan 2 strategi dan perusahaan B menggunakan 3 macam strategi. Dan hasilnya terlihat pada tabel berikut ini. Jadi langkah pertama kita harus tahu dulu metrik permainannya. Nah, ini adalah tabel untuk metrik permainan perusahaan A dan perusahaan B tadi. Perusahaan A dengan 2 strategi dan perusahaan B dengan 3 strategi. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana strategi yang harus digunakan oleh masing-masing pemain atau perusahaan agar masing-masing mendapatkan hasil yang optimal? Kalau untung, keuntungannya lebih besar, dan kalaupun harus rugi, maka kerugian tersebut adalah yang paling kecil. Langkah pertama, untuk pemain baris, pilih nilai yang paling kecil untuk setiap barisnya. Selanjutnya, dari 2 nilai terkecil tersebut, pilih nilai yang paling besar. Nah, kita di langkah pertama, untuk masing-masing perusahaan baris, pilih yang nilainya paling kecil. Ini kan ada nilai 1, 9, 2. Pilih yang paling kecil 1. Kemudian baris kedua, pilih lagi yang nilainya paling kecil dari 8, 5, dan 4. Yang paling kecil 4. Nah, oke.
Nah, setelah itu, dari ini kan udah ketemu ya, yang paling kecil. Terus kita memilih yang paling besar dari dua hasil tadi. Nah, dari hasil tadi yang paling besar adalah nilainya 4. Itu langkah yang pertama. Jadi memilih dulu yang paling kecil, kemudian memilih yang paling besar. Jadi antara 1 dan 4 yang paling besar adalah 4. Kemudian kita masuk ke langkah kedua. Setelah pemain baris, kita fokusnya sekarang ke pemain kolom. Nah, kalau pemain kolom, kebalikannya ya, kebalikannya. Pilih nilai yang paling besar. Jadi kita milih dulu yang paling besar untuk setiap kolom. Nah, kemudian dari 3 nilai tersebut, pilih nilai yang paling baik atau kecil bagi B. Ya, jadi yang kerugiannya paling kecil bagi B. Nah, yakni nilainya 4. Nah, jadi di sini kita memilih dulu yang paling besar untuk setiap kolomnya. Setelah terpilih, nah ternyata yang paling kecil dari hasil yang paling besar tadi, yang paling kecil adalah nilainya 4. Nah, jadi pilihannya 4 untuk langkah kedua tadi. Kemudian kita menuju ke langkah ketiga. Karena pilihan baris, pemain baris dan pemain kolom, perusahaan A dan perusahaan B sudah sama-sama nilainya 4, maka permainan ini sudah dapat dikatakan optimal karena sudah menemukan nilai permainan atau saddle point yang sama, yaitu 4. Hasil optimal di atas, di mana masing-masing pemain memilih nilai 4, mengandung arti bahwa pemain A meskipun menginginkan keuntungan yang lebih besar, namun A hanya akan mendapat keuntungan maksimal sebesar 4, yaitu strategi harga mahal. Pemain B juga demikian, meskipun menginginkan kerugian yang dideritanya seminimal mungkin atau sekecil mungkin, kerugian yang paling baik bagi perusahaan B adalah 4, yaitu menggunakan strategi harga mahal. Nah, jadi udah mendapatkan nilai saddle point yang sama, berarti teori permainan atau case permainan tadi sudah dianggap selesai karena kita sudah menemukan nilai optimal yang sesuai, yang sama, yang fair tadi ya. Kalaupun rugi, ruginya juga rugi yang paling baik, dan kalaupun untung yang paling baik. Nah, itu tadi pendekatan menggunakan strategi yang murni. Sekarang kita ke pendekatan berikutnya, yaitu pendekatan dengan strategi campuran. Strategi campuran akan digunakan jika pendekatan strategi murni belum menghasilkan nilai saddle point yang sama atau belum menghasilkan nilai permainan yang optimal. Kita bisa menggunakan strategi campuran ini. Contoh case-nya hampir sama, tetapi di perusahaan A, dia menambah lagi satu strategi bersaingnya dengan mengeluarkan produk berharga sedang. Sehingga metriknya nampak seperti ini, metrik permainannya. Nah, metrik permainannya ya. Langkahnya lah, sebelum masuk ke langkah ya, sama ya. Bagaimana sih strategi yang harus digunakan agar masing-masing pemain atau perusahaan mendapatkan hasil yang optimal? Kalaupun untung, untungnya juga besar, dan kalaupun harus rugi, kerugiannya adalah yang paling kecil. Nah, langkah pertama sama, ya tetap menggunakan langkah tadi ya, memilih dulu yang paling kecil, baru memilih yang paling besar. Nah, ini setiap baris kita pilih nilainya yang paling kecil. Baris 1 nilai yang paling kecil 2, baris 2 -1, baris 3 1. Nah, kemudian pilih yang paling besar dari setiap baris tadi. Nah, yang terbesar 2. Oke. Terus, langkah kedua sama, kita fokusnya ke kolom. Langkahnya sama, mencari nilai yang terbesar dulu untuk masing-masing kolom. Kemudian dari masing-masing kolom itu pilih yang nilai paling kecil. Nah, ini ya. Nilai yang paling kecil 5.
Nah, yang tadi baris 2, berarti kan belum menemukan saddle point yang sama. Nah, maka kita perlu melanjutkan dengan strategi campuran. Nah, dengan demikian, permainan ini belum dikatakan optimal karena pilihan pemain baris A dan pemain kolom B tidak sama. Belum menemukan nilai permainan atau saddle point yang sama. Oleh karena itu, perlu dilanjutkan menggunakan strategi campuran. Yang langkahnya ada langkah keempat. Ya. Masing-masing pemain akan menghilangkan strategi yang menghasilkan keuntungan atau kerugian yang paling buruk. Nah, untuk pemain A, strategi 2 adalah paling buruk karena bisa menimbulkan kemungkinan kerugian bagi A. Ada nilai negatifnya. Untuk pemain B, strategi S3 paling buruk karena kerugiannya yang bisa terjadi paling besar. Nah, karena ada nilai 9 tadi. Nah, itu kan kerugiannya yang kerugian tertinggi. Setelah pemain A membuang strategi S2 dan pemain B membuang strategi S3, diperoleh matriks permainan yang baru. Nah, ini adalah matriks permainan yang baru untuk perusahaan A dan perusahaan B. Nah, setelah masing-masing membuang strategi yang paling buruk, maka sekarang persaingan yang dilakukan dengan kondisi perusahaan A menggunakan strategi S1 dan S3, perusahaan B menggunakan strategi S1 dan S2. Langkah ke-6 adalah memberikan nilai probabilitas terhadap kemungkinan yang digunakan kedua strategi bagi masing-masing perusahaan. Untuk perusahaan A, bila kemungkinan keberhasilan penggunaan S1 adalah sebesar P, maka kemungkinan keberhasilan yang digunakan strategi S3 adalah 1 min P. Untuk perusahaan B juga demikian. Keberhasilan penggunaan strategi S1 sebesar Q, maka kemungkinan keberhasilan yang digunakan strategi S2 adalah 1 min Q. Nah, ini ya. Kita menggunakan nilai probabilitas. Nah, ini S1 P, S3 1 min P. Yang untuk perusahaan B S1 Q, S2 1 min Q. Langkah 7, selanjutnya mencari nilai besaran probabilitas setiap strategi yang akan digunakan. Dengan menggunakan nilai-nilai yang ada serta nilai probabilitas masing-masing untuk menghitung saddle point yang optimal. Untuk perusahaan A, bila strategi yang digunakan A, perusahaan B merespon dengan strategi S1. Nah, maka 2P ditambah 6 dikali 1 min P sama dengan 6 min 4P. Bila strategi yang digunakan A, perusahaan B meresponnya dengan strategi S2. Nah, maka 5P ditambah 1 dikali 1 min P. Nah, kita sudah mendapatkan 2 persamaan. Kita substitusikan atau digabungkan persamaan tadi sehingga ketemu nilai P-nya 0,625. Maka nilai 1 min P adalah 0,375. Sehingga kedua nilai probabilitas untuk strategi S1 dan S3 sudah diketahui nilainya. Apabila kedua nilai probabilitas tersebut dimasukkan ke dalam kedua persamaan di atas, maka keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan A adalah, nah jadi dimasukkan ya tadi nilainya itu ke masing-masing persamaan, sehingga diperoleh nilainya 3,5. Untuk persamaan 1 dan untuk persamaan 2 juga 3,5. Keduanya sudah menghasilkan keuntungan yang sama, yakni 3,5. Sebelum menggunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A hanya sebesar 2. Berarti dengan menggunakan strategi campuran ini, keuntungan perusahaan A bisa meningkat 1,5. Nah, itu tadi yang fokusnya yang ke baris. Sekarang kita mencari nilai probabilitas untuk yang kolom. Nah, strategi yang digunakan B, perusahaan A meresponnya dengan strategi S1. Berarti 2 dikali Q ditambah 5 dikali 1 min Q.
Maka hasil persamaannya 5 min 3B. Kemudian perusahaan A meresponnya dengan strategi S3. 6 dikali Q ditambah 1 dikali 1 min Q. Hasilnya 1 ditambah 5P. Kita substitusikan. Nilai Q-nya 0,5. Nilai 1 min Q-nya 0,5. Nah, sekarang sudah mempunyai atau sudah diketahui nilainya. Kita masukkan ke masing-masing persamaan. Hasil persamaan 1 dan 2 juga sama, 3,5. Keduanya menghasilkan kerugian minimal yang diharapkan adalah sama, yakni 3,5. Sebelum menggunakan strategi campuran ini, kerugian yang dialami perusahaan B5. Nah, berarti ada penurunan 1,5 untuk kerugiannya, menjadi hanya sebesar 3,5. Kesimpulannya, karena penggunaan strategi murni belum mampu menemukan nilai permainan atau saddle point yang sama, maka penyelesaian masalah permainan atau persaingan di atas dilanjutkan dengan menggunakan strategi campuran. Kemudian setelah menggunakan strategi campuran, terbukti bahwa bisa menghasilkan nilai optimal yang sama atau nilai saddle point yang sama. Sehingga strategi campuran ini mampu memberikan hasil yang lebih baik bagi masing-masing perusahaan. Di mana kalau untuk perusahaan A, keuntungannya naik menjadi 3,5 dan kerugiannya untuk perusahaan B turun hanya sebesar 3,5. Berarti sama-sama nilai saddle point-nya sama. Berarti nilainya sudah dianggap optimal. Ya. Nah, oke, demikian pembahasan terkait teori permainan di mana menggunakan pendekatan strategi murni dan strategi campuran. Untuk menambah pemahaman kalian, nanti saya akan share tugasnya sebagai bentuk latihan soal. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.